Indonesia, Bapak Dr. Subandi SHMH. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Subandi SHMH, kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Pradin beserta seluruh jajaran pengurusnya serta seluruh advokat yang tergabung dalam Pradin, baik yang hadir di sini maupun hadir secara online dan di seluruh Indonesia yang kami banggakan. Para undangan yang tidak kami sebutkan satu persatu yang kami banggakan dan hormati. Jadi terkejut saya, Pak Ketua, diminta untuk memberikan sambutan karena tidak mempersiapkan selama waktu hadir di sini. Tapi terima kasih atas itu. Tadi juga mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk memukul bum, sebagaimana disampaikan Pak Sudrajat, Wakil Gubernur tadi, bahwa Mahkamah Agung sebagai pintu gerbang terakhir keadilan. Bapak Ibu sekalian, undangan yang kami banggakan. Jadi saya hadir di sini atas perintah dari Ketua Mahkamah Agung. Disposisi beliau, Pak Kabiro Hukum dan Humas, tolong hadiri kegiatan Rakernas Pradin ini. Artinya itu menunjukkan bahwa Ketua Mahkamah Agung atau Mahkamah Agung memperhatikan kegiatan Pradin dan memperhatikan seluruh advokat Pradin. Kami atas nama Mahkamah Agung mengucapkan selamat kepada Pradin yang telah menyelenggarakan rapat koordinasi nasional hari ini. Ya, mudah-mudahan kegiatannya lancar dan menghasilkan ya rumusan-rumusan yang bermanfaat bagi negeri, khususnya disumbangkan oleh advokat di Pradin. Selamat. Kami mendukung ya seluruh advokat di Indonesia. Mahkamah Agung mendukung ya, siap bekerja sama dengan seluruh advokat yang tergabung di Pradin maupun di seluruh advokat organisasi yang lain juga. Kita siap bekerja sama ya, mendukung dan bekerja sama. Kita mungkin akhir-akhir ini atau beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu Mahkamah Agung ada membekukan berita acara sumpah. Berita acara sumpah yang kita bekukan itu berita acara sumpahnya. Jadi dasarnya ya pertimbangan kita bekukan karena satu, kita yang menyumpah itu Mahkamah Agung dalam hal ini didelegasikan ke Pengadilan Tinggi menyumpah, kemudian ternyata tidak sesuai dengan sumpahnya, kode etiknya ya. Kemudian juga ada usulan dari organisasi yang mengusulkan untuk disumpah tersebut untuk diberhentikan, maka kita lakukan itu. Mudah-mudahan di Pradin tidak terjadi itu ya, amin. Atau di organisasi yang lain juga tidak terjadi ini Pak Teguh ya, tidak terjadi. Jadi bukan bertindak sewenang-wenang Mahkamah Agung, tetapi memperhatikan juga usulan dari organisasi advokat. Kemudian minggu-minggu ini Mahkamah Agung juga ya kita tidak bisa menutup telinga, menutup mata. Itu merupakan tamparan keras bagi Mahkamah Agung. Membuat mungkin mudah-mudahan teman-teman advokat juga merasa prihatin dengan kejadian tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung terhadap hakim ya, termasuk aparatur pengadilan, ada panitera pengganti juga, ada panitera muda ya. Kami mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, para advokat di seluruh Indonesia, khususnya di sini para advokat Pradin ya, dan doanya juga mohon dukungan biar Mahkamah Agung tetap bisa dipercaya oleh publik, integritasnya kita akan perkuat juga. Tetapi dalam kesempatan yang baik ini saya ingin meminta dukungan secara real. Jadi memang Mahkamah Agung telah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para hakim, para aparatur pengadilan, rutin kita lakukan.
pengawasan tidak kurang-kurang, ya, pengawasan tidak kurang-kurang. Di antaranya misalnya sekarang bahkan kita mengirimkan Satgasus, Satuan Tugas Khusus untuk mengawasi hakim dan aparatur pengadilan. Setiap hari dimonitor kegiatannya. Pembinaan juga rutin dilakukan tiap bulan. Bahkan pembinaan pengawasan itu berjenjang. Atasannya langsung, misalnya Pak Ketua Pengadilan Tinggi di Jakarta itu sangat luar biasa pengawasan dan pembinaannya. Tetapi tetap terjadi hal-hal yang membuat malu kita. Ya, tetap terjadi. Pertama, itu karena memang pengawasan dan pembinaan itu hanya ketika waktu jam kerja, ya kan? Dan ketika ada di kantor. Sementara kegiatan di luar kantor, kegiatan di luar jam kerja, hakim sangat banyak, sangat luas. Jadi itu kita tidak bisa menjangkau itu. Dan juga, maaf kalau kejaksaan itu punya alat-alat sadap gitu kan. KPK, kepolisian juga punya alat-alat untuk itu. Kita tidak punya. Nah, untuk itu makanya kami meminta kerjasama dan dukungan dari para advokat. Silahkan laporkan kepada kita ketika ada hakim-hakim, ada aparatur pengadilan yang melanggar kode etik dan perilakunya. Kita punya pedoman kode etik dan perilaku, laporkan. Yang kedua yang ingin kami minta dari teman-teman Bapak Ibu sekalian para advokat yang hadir di sini maupun di organisasi lain adalah bahwa Mahkamah Agung itu sudah memilih hakim-hakim itu yang baik, berintegritas gitu. Ya, ketika seleksi, ketika rekrutmen hakim itu kita sudah memilih, sudah melalui fit and proper. Tetapi apa yang terjadi ketika teman-teman advokat, ketika masyarakat memberikan istilah Pak pimpinan kita itu, Pak Wakil, pertama mereka itu memuji-muji hakim. Hakim memuji-muji aparatur pengadilan itu oke, bagus gitu. Kemudian menawarkan ini, benar ini. Kemudian bahkan kalau tidak ikut tembus juga mengancam dan memukul. Nah, ini yang ya teman-teman advokat yang sekarang hadir, tolong itu dijaga kerjasama dengan kita ya. Selain melaporkan juga tolong jangan iming-imingi ya. Hakim-hakim yang kemarin itu sudah berintegritas, tetapi apa daya ketika mungkin dalam kondisi gelap matanya atau gelap telinganya ditawari, maaf meskipun kata salah seorang pengamat hukum itu kecil 60 miliar, tapi bagi kami itu luar biasa mungkin ya. Sehingga lupa daratan terhadap itu, lupa janjinya terhadap kode etik dan perilaku hakim. Nah, karena godaan-godaan itu terus menerus gencar gitu. Jadi dalam kesempatan yang baik ini sekali lagi saya ingin tolong jangan goda kami. Nah, tadi ada pesan Pak Sudrajat juga ya, Pak Wakil Gubernur menyampaikan, saya ingin tambahkan bahwa ya punya pendidikan, punya kemampuan yang bagus para advokat juga, tolong integritasnya kita sama-sama perbaiki di para advokat juga. Bukan hanya hakim yang harus tingkatkan integritasnya, tetapi teman-teman advokat juga Pak Rambe, mohon di Peradin ini diajarkan bahwa kita menang bukan karena uang, tetapi karena memang hukumnya yang benar. Itu saya ingin itu ya. Jadi jangan lagi kita dengar di media sosial itu advokat yang pintar melobi yang selalu menang gitu kan. Nah, jangan, tapi advokat yang pintar, yang berintegritas itu yang kita inginkan. Gitu ya. Mohon di Peradin segera dididik ulang mengenai tentang integritas. Kemudian mengenai tema sangat mendukung bakti untuk keadilan, apalagi subtemanya ya, subtemanya adalah maksimalisasi mahkamah desa. Saya sudah baca sedikit tadi bahwa pengertiannya itu adalah hakim perdamaian desa, intinya ingin mengaktifkan hakim perdamaian desa. Mahkamah Agung dalam hal ini sangat mendukung itu, ya, sangat mendukung sekali. Bahkan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Mahkamah Agung telah mengadakan kerjasama dengan BPHN. Nah, BPHN. Ya. Paralegal Justice itu BPHN, terima kasih. Paralegal Justice itu adalah kegiatan bersama antara BPHN dengan Mahkamah Agung. Dulu
Widodo, Prof Widodo itu datang ke kita pertama kali menggagas itu berdua dengan saya. Oke, sangat setuju untuk kegiatan ini. Kenapa? Karena kalau untuk dari sisi Mahkamah Agung ya, dari sisi Mahkamah Agung, karena untuk mengurangi perkara-perkara yang masuk ke pengadilan. Nah ini solusi yang bagus. Peradin sudah masuk ke sana, jadi sangat apresiasi. Nah, jadi saya sangat mendukung bila perlu ada kerjasama Peradin dengan Mahkamah Agung dan ini kita siap mendukung. Mungkin tidak banyak pesan yang saya ingin sampaikan. Kehadiran saya merupakan pesan dari pimpinan Mahkamah Agung, pesan dari Ketua Mahkamah Agung. Itu saja. Salah dan hilaf mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Subandi SHMH atas sambutannya. Kepada pengurus DPP Peradin dimohon memberikan cenderamata. Sambutan selanjutnya oleh Kepala Pusat Pemberdayaan dan Bantuan Hukum BPHN Bapak Konstantinus Kristomo. Kepada yang terhormat Bapak Konstantinus Kristomo dipersilakan untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Rambi selaku Ketua Peradin ya. Para tamu undangan, Pak Subandi, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kalau diperbolehkan saya menampilkan paparan sedikit Pak Rambi ya dan teman-teman sekalian. Bapak Ibu sekalian, dari Peradin terima kasih atas dukungan selama ini kepada BPHN. Pos Bantuan Hukum Peradin, Pos Baku Madin itu ada 89 ya Pak Halim ya? 98, kembali angkanya. Kembali angkanya ya, 98 se-Indonesia ya, dan bahkan ada di beberapa tempat yang hanya ada Pos Baku Madin. Terima kasih sekali. Dan saya masih ingat Pak Rambi waktu saya tugas di Bali, beliau kami waktu itu membuat pos pelayanan hukum dan HAM desa yang sebenarnya adalah pos bantuan hukum desa, dan beliau dengan penuh inisiatif menggandeng kampus Warmadewa ya Pak. Ya, betul. Warmadewa kemudian melatih mahasiswa pra-KKN untuk KKN-nya di pos bantuan hukum desa tadi. Ini praktek baik yang bisa ditiru di tempat-tempat yang lain. Terima kasih Pak. Sedikit Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan ini paparan. Next slide. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Staf Khusus. Tahun ini organisasi bantuan hukum yang harus verifikasi ada 777 ya. Pos Banku Madin ada 98. Tadi di depan Pak Masang ditanya, Pak saya udah 2 kali verifikasi nggak lolos. Ya sudah, nanti ikut verifikasi lagi ya. Kalau gimana caranya lolos, tanya ke 98 yang sudah lolos itu ya. Karena yang lain bisa lolos gitu ya. Tapi tepuk tangan untuk semangat dari teman-teman sekalian. Terima kasih sekali. Dan kemudian tadi Pak Rupawan sudah menyampaikan, kami tahun ini membentuk pos bantuan hukum desa yang diawali dengan adanya pelatihan paralegal desa ya. Jadi ada 2 aktor nanti di pos bantuan desa. Yang pertama paralegal desa, yang kedua adalah yang tadi Pak Subandi menyampaikan, lurah atau kepala desa sebagai juru damai desa. Nanti saya sampaikan. Nah sebelumnya Mas, sebelum ini. Nah Bapak Ibu sekalian, sudah dilakukan pelatihan paralegal serentak untuk membentuk pos bantuan desa angkatan pertama. Batch 1 itu ada 1764 kalau nggak salah. Itu baru sekitar ya masih sedikit dari target kita tahun ini 7.000 desa. Saya yakin dengan bantuan Pak Rambi, teman-teman Peradin, 7.000 desa ini kita bisa wujudkan ya. Kenapa?
Karena penerima manfaat paling besar dengan adanya pos bantuan hukum ini bukan kita, ya, kita hanya melaksanakan. Penerima manfaat paling besar adalah warga desa, di mana warga desa akan mudah mendapatkan akses keadilan, ya, langsung tahu tempatnya dan langsung dilayani, ya. Tadi Pak Subandi menjelaskan ada izin Pak, namanya tahun ini kita ganti peacemaker Pak, peacemaker, juru damai. Ada pelatihan juru damai desa, ya, yang untuk tahun ini sudah mendaftar Pak Subandi 2.157 lurah kepala desa. Artinya sudah pasti ada 2.000 sekian pos bantuan hukum desa. Dan ini nanti kami harapkan di tahun depan akan lebih banyak lagi yang ikut. Berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sedikit saya sampaikan Pak Rambe dan teman-teman, ini adalah skema pos bantuan hukum desa, di mana ini ada irisan dengan pemberian bantuan hukum untuk orang miskin, ya, di Undang-Undang 16 2011. Jadi pos bantuan hukum desa kelurahan ini akan berikan layanan 4. Yang pertama informasi hukum, yang kedua konsultasi hukum, yang ketiga mediasi, yang keempat rujukan. Nah, seperti apa nanti Peradin terlibat, ya? Kita lihat bagaimana misalnya warga desa, kelurahan datang ke pos bankum. Pos bankum itu secara fisik ada di kantor desa atau kelurahan sekalian, bisa berupa meja atau alhamdulillah kalau ada ruangan, ya. Intinya adalah warga desa tahu kemana mereka harus mengadukan permasalahan mereka. Dan filosofinya adalah bagaimana tadi disampaikan Pak Subandi, bagaimana masyarakat desa itu bisa menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat desa, ya, itu filosofinya, ya. Dan mereka datang ke desa, ke balai desa, ke pos bantuan hukum, kemudian diberikan layanan informasi, konsultasi. Kalau mereka mau minta mediasi, maka pos bantuan desa ini berubah fungsi menjadi balai mediasi desa. Istilahnya Pak Rambe, mahkamah desa, ya. Di sini adalah peran dari lurah kepala desa, ya, yang menjadi juru damai desa. Lurah kepala desa idealnya nanti ikut pelatihan juru damai desa, peacemaker training. Namun bagi yang belum, nanti kita harapkan ada pelatihan selanjutnya. Kita berharap konflik di desa selesai di balai mediasi desa ini. Kita berharap, namun sekali lagi ini pilihan, ya. Kita nggak bisa maksa warga desa untuk mencari keadilan. Jika mereka memilih untuk lanjut ke litigasi, maka ini yang unik Pak Rambe dan Bapak Ibu sekalian. Kalau itu orang atau kelompok orang miskin, maka ini fungsi layanan yang keempat akan langsung dirujuk ke pemberi bantuan hukum, ya. Yang berikutnya, kalau orang kaya disilakan nyari pengacara. Bagaimana kalau orang diantaranya yang dari Kemendes, ada yang dari Kemendes? Kami sempat ngobrol dengan Kemendes. Jadi banyak sekali warga desa itu yang nggak cukup kaya untuk bayar pengacara, namun nggak cukup miskin untuk dapat surat keterangan miskin. Ini mereka banyak sekali. Itu kita sebut sebagai sandwich people. Kemana mereka dirujuk? Mereka dirujuk kepada advokat pro bono. Ini kami 2 bulan yang lalu sudah rapat Pak Subandi dengan 19 organisasi advokat dari 70, ya, baru 19, termasuk Peradin waktu itu yang datang Pak Halim, dan semuanya berkomitmen akan memberikan ke kami daftar nama advokat pemberi pro bono, bantuan hukum pro bono di masing-masing wilayah. Dan ini menjadi solusi. Inilah irisan antara skema bantuan hukum untuk orang miskin dengan pos bantuan hukum desa ini, di mana di sini ada pro bono. Demikian jika memang ini kemudian bisa terbentuk di semua desa. Tadi saya sudah meminta juga kepada Pak Wagub Banten untuk mendukung supaya terbentuk di semua desa di Banten. Maka sekali lagi penerima manfaat terbesarnya dan secara langsung adalah warga desa. Maka Pak Menteri Hukum sangat mendukung program ini, dan sekali lagi terima kasih kepada Peradin juga sudah mendukung program ini, dan kita berharap
kedepannya akan lebih banyak lagi desa-desa yang kemudian mendirikan bentuk pos bantuan desa. Sedikit saya mau menyampaikan, apakah ini jalan atau enggak sih? Slide berikutnya. Ini ya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian saat ini coba buka Google Map pos bantuan hukum desa, itu langsung muncul Pak. Namun mungkin karena warga desa, para warga desa tadi, itu mungkin ya baru sedikit yang bisa geotagging ya, yang bisa ngeklik di Google Map ya. Berikutnya, dari 1.700 tadi, next slide berikutnya. Sebentar, slide berikutnya, setelah ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari slide ini Pak Rambe, kalau kita melihat ada 4 layanan, ini adalah update yang harus dilaporkan oleh para legal desa ketika tadi memberikan layanan. Kalau kita melihat dari 4 layanan ini semuanya sudah ada. Yang kosong ini belum tentu mereka tidak menjalankan, namun mereka mungkin ada masalah dengan gadget ya. Kami pakai Google Form sementara karena efisiensi anggaran, kita sementara pakai Google Form. Jadi mereka yang melaporkan ini sudah cukup banyak. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Pos bantuan hukum desa ini berjalan ya, berjalan. Tepuk tangan untuk kita semuanya ini ya, ini berjalan. Dan kalau kita lihat dari beberapa tempat ini mungkin nanti kami share ke Pak Rambe supaya bisa menjadi perhatian bagi pos Bantu Madin di masing-masing ini, tempat ini, supaya mendorong ya para legal desa di situ untuk segera melakukan aktualisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, sekali lagi selamat untuk Peradin, untuk rakernasnya, dan untuk tema yang dipilih yang kemudian bisa kita sinergikan ya, bagaimana kita memberikan akses keadilan secara cepat kepada masyarakat desa. Sekian, terima kasih, selamat siang. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Konstantinus Kristomar atas sambutannya. Kepada pengurus DPP Peradin dimohon menyerahkan cindramata. Sambutan selanjutnya oleh Kepala Divisi Hukum Mabes Polri, Bapak Brigjen Polisi Oni Trimurti. Kepada yang terhormat Bapak Brigjen Polisi Oni Trimurti, kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Peradin, Pak Rambe, dan para undangan sekalian, serta para advokat yang terhimpun dalam Peradin. Terima kasih waktu yang diberikan untuk menyampaikan sambutan. Ini tentunya di luar daripada perencanaan, Pak, karena kami diundang di sini untuk menghadiri pembukaan. Cuma terima kasih kami hadir di sini, kemudian memberikan sepatah dua kata untuk rekan-rekan yang ada di Peradin. Seyogyanya undangan kemarin dari ke Pak Kapolri, kemudian di disposisi Pak Kepala Divisi Hukum, dan saya selaku advokat utama yang ada di Divisi Hukum. Untuk sebagai gambaran bahwa Divisi Hukum Polri ini mengalami pengembangan, Pak. Mungkin zaman Pak Frans dulu hanya ada 2 biro, Pak Frans ya. Sekarang kita sudah ada 3 biro, dan ditambah ada 2 pejabat yang berbintang 1. Di situ ada advokat utama saya sendiri dan adanya perancang peraturan perundang-undangan di situ, Pak. Sehingga membuka cakrawala atau hubungan luas dengan beberapa lembaga-lembaga hukum terkait dengan masalah perencanaan undang-undang maupun bantuan hukum. Dalam konteks kali ini mungkin kami hanya menyikapi terkait masalah sinergitas Polri dengan Peradi, Pak. Tentunya sinergitas ini berkaitan dengan kerja kita di lapangan, khususnya para advokat yang mendampingi saksi maupun tersangka dan lain sebagainya yang selalu berurusan dengan para penyidik. Ini tentunya membuka ruang sinergitas bagaimana kita kerjasama ke depan,
Tapi dari kami hanya menyoroti bahwa bagaimana upaya peningkatan, bahwa kita sudah membuka di situ yang namanya pendidikan khusus profesi advokat. Ini tentunya tadi juga kami bicarakan dengan Pak Frans, ke depan mungkin kita bisa sinergitas ataupun kolaborasi dalam melaksanakan pendidikan itu, terutama dari kami sendiri, dari Polri yang melaksanakan penutupan karir atau pensiun. Mungkin dari situ sebelum yang bersangkutan, karena cukup banyak Pak di lapangan bahwa anggota Polri yang pensiun kayak Pak Frans ini lari ke advokat cukup banyak, sehingga kita ada ruang di situ nantinya kerjasama dalam konteks pendidikan khusus dalam profesi advokat, baik dari luar maupun dari polisi sendiri. Sehingga nanti di lapangan kita sama-sama sebagai APH, para tenaga hukum di situ bisa berkolaborasi, yang tentunya juga kita melaksanakan penegakan hukum, mencari solusi di lapangan dan menjalani sistem yang berjalan sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Sehingga kita bisa menjadi satu visi ke depan, satu misi ke depan antara advokat penegak hukum di lapangan dengan polisi ini bisa bersinergis dalam menegakkan hukum yang ada di Indonesia ini. Kami pikir kami tidak banyak dalam artian memberikan masukan karena kami juga belum menyiapkan data, Pak. Kalau kami menyiapkan dokumen, mungkin beberapa kasus yang ada di lapangan yang berkaitan dengan kerja daripada polisi maupun advokat mungkin bisa kita sampaikan. Dan sepengalaman saya, Pak, kebetulan kami pernah menjabat sebagai kepala pengawasan penyidikan di Barreskrim Polri yang selalu bersinggungan dengan para advokat-advokat yang ada di lapangan. Dan selama ini yang kami rasakan, kita kerjasama cukup baik, cukup intens, bahkan hampir mungkin setiap seminggu sekali kita sering kumpul. Dan konteks-konteks ini tentunya dalam konteks hukum kita bisa tukar pengalaman ataupun tukar kemampuan kita untuk bersama-sama bagaimana mengatasi hukum yang ada di Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus pidana. Saya pikir itu, Pak, dari kami mohon maaf dan salam dari Pak Kapolri, dan Pak Kapolri mendukung betul terhadap Rakernas yang ada di Pradi ini. Semoga Rakernas di Pradi yang saat ini dilaksanakan dan nantinya juga ada pengukuhan terhadap master advokasi lancar dan sukses selalu. Saya kira itu dari kami, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Brigjen Polisi Oni Trimurti atas sambutannya. Kepada pengurus DPP Pradin dimohon menyerahkan cenderamata. Sambutan selanjutnya oleh Kepala Biro Pengawasan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Dr. Mulyadi SH MH. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Mulyadi SH MH, kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pradin Pak Rambe beserta seluruh jajaran pengurus pusat, daerah, teman-teman Pradin yang ada di seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini, pejabat dari pemerintahan, Mahkamah Agung yang hadir dan diundangan yang hari ini, dari Polri, dari LPSK, dari BPHN, teman-teman kami. Kehormatan bagi kami Pak Rambe, salam dari Bapak Ketua Komisi Yudisial Profesor Amzulian Rifai. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir pada hari ini dan menugaskan kami selaku Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial. Perlu kami sampaikan sedikit bahwa tugas utama dari Komisi Yudisial, sedikit Pak, intinya adalah diatur konstitusi itu bahwa tugas utama itu adalah pertama melakukan seleksi hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Begitu ya Pak. Pak Subandi daftar Pak, yang terakhir lolos.
tidak tahu. Tahun lolos sudah sampai ke lolos ya. Beliau calon hakim agung, kita doakan nanti ke depan. Kita support Pak Sobandi. Kita perlu orang-orang yang berintegritas seperti beliau di Mahkamah Agung nanti. Dan selain itu tugasnya adalah melakukan pencegahan Pak. Kita melakukan pemantauan terhadap seluruh peradilan yang ada di Indonesia, hakim yang ada di Indonesia. Dan yang lainnya adalah melakukan pengawasan. Jadi saya di Komisi Yudisial selaku pencegahan terhadap pelanggaran integritas yang dilakukan oleh hakim dan untuk penindakan. Jadi kalau ada usaha pencegahan itu sebenarnya di Waskim itu Pak, tidak hanya kita melakukan pengawasan saja Pak, upaya-upaya untuk pencegahan pelanggaran kode etik namanya, itu banyak Pak. Kita melakukan pelatihan kode etik hakim itu setiap tahun, kita kerjasama dengan Pak Mahkamah Agung. Kita juga melakukan pelatihan tematik. Tematik itu tergantung kondisi pada saat itu, hal-hal mana yang saja yang menjadi prioritas DKI. Misalnya terhadap pelatihan pertanahan, sekarang pelatihan perempuan berhadapan dengan hukum, itu ada juga tema khusus yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Apabila upaya-upaya pencegahan ini tidak bisa dilakukan, termasuk juga advokasi hakim Pak ya. Kalau ada hakim-hakim yang di seluruh Indonesia yang dilakukan tidak baik oleh masyarakat, itu Komisi Yudisial akan melakukan advokasi terhadap hakim tersebut. Itu tugas kami. Dan terakhir adalah Pak, ini sebenarnya bukan kita kehendaki Pak. Apabila hakim yang sudah dilakukan bina dengan baik oleh Mahkamah Agung, oleh KY, upaya terakhir yang tidak bisa dihindari lagi ya terpaksa jalan terakhir Pak. Kadang-kadang ya dijatuhi sanksi, kita merekomendasi kepada Mahkamah Agung. Kita kerjasama dengan KPK, dengan Kejaksaan untuk melakukan, kalau misalnya ranah KY itu adalah ranahnya adalah etik Pak ya, etika. Ada 10 kode etik pelaku hakim. Mungkin Bapak-Bapak dari Pradin udah tahu semua, udah tahu. Itu sebenarnya tugas dari kami, dan kami sebenarnya tidak menghendaki Pak. Ini Pak Sobandi, saya sebelum di Komisi Yudisial di Menko Perekonomian Pak, kami yang menggagas dulu inisiatif Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi salah satu tujuan kita waktu itu adalah bagaimana agar investasi itu masuk ke Indonesia. Kalau misalnya kita umumkan Pak Sobandi, ada hakim di Indonesia yang tertangkap, itu bukan bangga kita Pak, malah sedih kita Pak. Sedih selaku aparat penegak hukum. Itu dampaknya Pak, asing itu tidak mau menanam modal Indonesia. Salah satu kemudahan ease of doing business Indonesia itu adalah peradilan yang baik dan bersih. Kalau setiap saat kita mempublikasikan ada hakim, itu rating bisnis, rate investment Indonesia itu turun. Dampaknya apa? Secara nasional orang nggak mau investasi di Indonesia, akan terjadi PHK. Pak Presiden mencadangkan pertumbuhan ekonomi 8%, itu kemungkinan tercapai sangat kecil. Nah, itu salah satu Pak yang mempertimbangkan kami dulu masuk ke Komisi Yudisial agar peradilan ini bisa kita jaga bersama-sama Pak. Itu dari kami. Tema terkait dengan bakti untuk keadilan ini sangat bagus sekali dengan subtema maksimalisasi wujudkan masyarakat desa. Kami dari Komisi Yudisial juga sangat membantu. Tentu hal ini akan mengaruhi tugasnya Pak Sobandi di Mahkamah Agung. Perkara-perkara kalau bisa diselesaikan di desa, tidak ada lagi perkara yang menumpuk di pengadilan negeri, di pengadilan tinggi, dan di Mahkamah Agung. Itu salah satu keprihatinan kami juga, karena tugas beban dari bapak-bapak hakim kita di seluruh Indonesia itu sangat besar sekali, karena semuanya orang sedikit masalah ke pengadilan, sedikit masalah pengadilan. Dengan adanya Mahkamah Desa ini nanti tentu akan mengurangi beban. Itu salah satu faktor yang menyebabkan kurang ketelitian Pak, karena saking banyaknya perkara lot, hakim itu kadang-kadang bersidang sampai malam, dan itu harus menyiapkan lagi putusan lagi. Nah, itu salah satu kami sangat memahami hal itu Pak
Pak Sobandi. Dari kami demikian saja sedikit, dan perlu pesan kami untuk teman-teman Peradin. Tugas dari Komisi Yudisial itu adalah mengawasi etika hakim. Jadi bukan teknis yudisial ya. Jadi selama ini kalau yang masuk laporan ke KY itu banyak terkait dengan masalah teknis yudisial, itu dilaporkan ke KY. Jadi mohon maaf, kalau bukan dari etik itu akan kami tolak. Kami tidak bisa membantu Bapak Ibu untuk memproses laporan lebih lanjut. Kalau teknis yudisial itu pasti kalau di peradilan tingkat pertama upayanya pasti banding. Kalau banding enggaknya ada kasasi. Itu bukan tugas kami, dan kami tidak boleh memeriksa kasus yang terkait dengan kemandirian hakim. Dari kami sekian, terima kasih. Sekali lagi sukses buat Peradin, dan kami siap bekerja sama untuk membina Hakim Peradin terkait dengan apa itu kode etik hakim. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mulyadi SHMH atas sambutannya. Kepada pengurus DPP Peradin dimohon menyerahkan cindramata. Sambutan selanjutnya oleh Komisi Kejaksaan, Bapak Nur Rahman. Kepada yang terhormat Bapak Nur Rahman, kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memberikan sambutan dari Pak Ketua, kami mewakili Pak Ketua mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pak Prof. Puji tadi belum berencana hadir ke sini. Saya ditelepon jam 5:30 Bapak. Artinya Pak Ketua sangat berkeinginan untuk hadir ke sini. Namun karena ada tugas mendadak sehingga saya mewakilkannya Pak. Tadi juga mendadak nanti memberikan sambutan juga. Hanya saya juga minta izin ke Pak Ketua untuk menyampaikan pesan-pesan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada pengurus pusat Peradin, Wamen Desa dan PP, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Kepala Divisi Humas Hukum Mabes Polri, Kepala Biro Pengawas Komisi Yudisial, dan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Wakil Gubernur Banten, Pos Banten Hukum, dan segenap hadirin semuanya. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita pada berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam adalah aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta terusnya. Pak Ketua menyampaikan selamat kepada pengurus baru Peradin yang juga termasuk penyelenggaraan pada hari ini Rapat Kerja Nasional Peradin, Perkumpulan Advokat Indonesia. Temanya ini luar biasa, sangat luhur Pak. Bakti dan keadilan. Kemudian ada maksimalisasi wujudkan mahkamah desa. Peradin, kami ini di Komisi Kejaksaan bukan apa-apa tanpa ada peran advokat. Kenapa? Komisi Kejaksaan itu hanya 9 anggota, termasuk saya sendiri. Kemudian ada staf tidak lebih dari 50. Dan data yang kami ada dari tahun ke tahun itu laba yang masuk 40% itu dari advokat. Artinya peran advokat ini buat Komisi Kejaksaan sangat luar biasa.
advokat di 40%, kemudian di peringkat kedua itu dari perorangan 30%. Artinya apa? Advokat ini mereka bekerja dengan profesional, tidak ada ikatan emosional, tetapi mereka bekerja secara profesional, sehingga kami berharap juga ini jadi pintu masuk Komisi Kejaksaan dan Peradin lebih bersinergi lagi, Pak. Kami berharap ke depan ada kerjasama antara Komisi Kejaksaan dan Peradin, karena memang tugas kami, visinya adalah optimalisasi kinerja kejaksaan. Dengan tugas itu mengawasi, memantau dan menilai jaksa dan pegawai kejaksaan sebanyak 30.000 sekian, sementara kami hanya 9 anggota. Artinya kami bukan siapa-siapa, tapi dengan kerjasama dengan Peradin ini harapannya kami bisa menunaikan tugas dengan baik apa-apa yang telah diamanatkan oleh Presiden kepada kami. Kami berharap ini, Pak, mudah-mudahan di pekan depan kami menunggu Bapak untuk bisa menindaklanjutinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi ucapkan selamat kepada pengurus baru, mudah-mudahan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Rohman atas sambutannya. Kepada pengurus DPP Peradin dimohon memberikan cenderamata. Selanjutnya, sambutan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Bapak Mahyudin SH MH. Kepada yang terhormat Bapak Mahyudin SH MH, kami persilakan memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Peradin Pak Om Rambe beserta seluruh jajaran pengurus dan juga peserta yang hadir pada kegiatan pada hari ini. Yang saya hormati Kementerian Lembaga yang hadir pada hari ini. Saya Mahyudin, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, mengucapkan selamat dan sukses atas rapat kerja yang dilakukan oleh Peradin pada hari ini. Kita semua berharap bahwa akan melahirkan rumusan-rumusan yang konstruktif dalam membangun dan penegakan hukum di Indonesia. Apalagi tema yang diangkat pada hari ini tema yang sangat besar berkaitan dengan bakti untuk keadilan, karena kita tahu betul bahwa keadilan itu ada di pasal 5, sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, syarat untuk terwujudnya keadilan ini kan ada dua. Pertama adalah adanya rule of law, dan yang kedua adanya demokrasi. Di negara kita, rule of law dan demokrasi itu sudah ada. Nah, tinggal bagaimana kita mewujudkan keadilan itu. Nah, kenapa kedua syarat ini harus ada di dalam mewujudkan keadilan? Karena rule of law tidak akan bisa tegak dengan baik tanpa dengan adanya demokrasi atau tidak hidup di dalam alam demokrasi. Nah, demikian juga demokrasi tidak akan bisa atau akan berlaku bebas tanpa ada rule of law. Nah, sehingga kedua konsep ini sudah ada di negara kita, tinggal bagaimana kita merumuskan untuk menegakkan keadilan. Terlebih lagi Peradin kemudian ingin menetapkan program-program kegiatan maksimalisasi wujudkan mahkamah desa. Ini suatu tugas yang sangat luar biasa di dalam mewujudkan keadilan. Nah, kalau saya katakan bahwa keadilan itu harus ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita semua ini adalah penegak keadilan, tetapi keadilan itu harus ada di tengah masyarakat, khususnya di masyarakat desa. Nah, jika mampu kita memberikan edukasi, pengertian, dan pembelaan terhadap hak-hak daripada masyarakat yang ada baik di tingkat desa sampai dengan
tingkat pusat, maka keadilan itu akan ada. Nah, kalau kita melihat bahwa perkembangan hukum kita ini kan mengalami proses evolusi. Perkembangan baik dipengaruhi oleh kondisi di dalam nasional kita, juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi internasional. Kalau kita lihat misalnya lahirnya Mahkamah Konstitusi juga itu sebagai Mahkamah Konstitusi ke-76 di Indonesia, di negara, di dunia. Itu juga sebagai perkembangan hukum yang terjadi di Amerika, adanya kasus Verbury versus Madison pada saat itu, dan kemudian berkembang sampai dengan hari ini. Nah, demikian pun juga di dalam kondisi nasional kita mempengaruhi terhadap perkembangan hukum. Nah, kita melihat bahwa reformasi yang terjadi di tahun 98, kemudian perubahan Undang-Undang Dasar Amandemen di tahun 99 sampai 2002 telah melahirkan berbagai perubahan-perubahan di dalam penegakan hukum yang kita lakukan. Salah satunya adalah lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, di mana di dalam KUHP di pasal 184 kan menyebutkan bahwa kekuatan pembuktian di dalam tindak pidana adalah saksi. Maka dengan lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu untuk menyeimbangkan antara hak-hak pelaku dengan hak-hak korban yang selama ini belum bisa diberikan oleh negara, tetapi dengan lahirnya LPSK ini mampu menyeimbangkan posisi antara korban dan pelaku dan memiliki hak-hak yang harus kita lindungi. Nah, di tahun 99 itu lahir TAP MPR sebagai arah kebijakan di dalam pembentukan perlindungan terhadap pelapor awalnya. Itu sebagai cikal bakal lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, bagaimana peran LPSK di dalam mewujudkan keadilan? Sebagai yang saya sebutkan tadi tentang bahwa perlindungan yang diberikan adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi di dalam memberikan keterangan-keterangan di dalam persidangan. Kita tahu betul ketika saksi itu atau korban itu tidak memberikan keterangan yang benar sesuai dengan apa yang dia rasakan, dia lihat, yang dia alami, maka proses hukum atau putusan hakim itu akan menjadi terganggu. Karena ada asas yang menyebutkan tentang in dubio pro reo, yang menyebutkan bahwa ketika hakim ragu terhadap kesalahan terdakwa, maka hakim harus membutuhkan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa. Nah, pengalaman kami di dalam memberikan perlindungan sudah cukup untuk membuktikan bagaimana pengungkapan kasus-kasus yang sulit diungkap saat ini dengan perlindungan kami berikan itu terjadi. Salah satu kasus saya kasih contoh di Subang tentang pembunuhan yang 2 tahun tidak terungkap, ketika saksi pelaku atau justice kolaborator itu kami lindungi, akhirnya kasus itu terungkap dan pelaku utamanya dihukum 20 tahun dan justice kolaborator itu dihukum 4 tahun. Nah, ini suatu bukti bahwa bagaimana proses evolusi di dalam perkembangan hukum kita itu mengalami kemajuan dari masa ke masa. Terlebih apa yang dilakukan dan digagas oleh Pradin hari ini adalah kondisi yang sangat luar biasa yang patut kita dukung secara bersama-sama di dalam untuk melahirkan keadilan. Kami Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sangat membuka dan terbuka kepada teman-teman Pradin jika juga ingin melakukan kerjasama dengan kami dalam hal memberikan perlindungan. Sangat terbuka sekali karena kita tahu bahwa visi dan misi kita sama di dalam untuk bagaimana keadilan itu bisa ditegakkan di negeri ini. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal kurang berkenan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mahyudin SH.MH atas sambutannya. Kepada pengurus DPP Pradin dimohon menyerahkan cindera mata. Sambutan selanjutnya